dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku. Dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah darem. Salah satu ciri manusia adalah kakean sambat, banyak berkeluh. Maka baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah masing-masing ataupun dalam perjalanan masing-masing, kalau Anda belum pernah berkeluh, belum pernah sambat, rato sambat, berarti kuwi dudu menungso. Saya dan Anda sama. Atau mungkin ada yang belum pernah sambat. Belum pernah ya? Nek rung pernah sambat berarti mati rasa ya. Atau etel itu bahasa Indonesianya apa ya? Cuek ya. Tapi kalau dirasa-rasake juga barangkali ya nandes, grantes ataupun juga nelongso. Bisa jadi. Lalu diabaikan, bisa jadi. Nah, berkeluh itu menjadi salah satu sifat manusia. Biasanya muncul ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan, peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan, atau peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Dan itu sudah dialami oleh leluhur kita yang diwartakan dalam bacaan pertama. Apa sambat mereka? Apa keluh mereka? Mereka merasa diselamatkan tetapi dibuang begitu saja, karena mereka juga akhirnya pada gilirannya mati. Tadi apa yang dikatakan oleh Musa untuk mereka, atau Tuhan untuk Musa? Mereka diminta untuk membuat apa tadi? Ular tedung. Disebut begini, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Allah dalam perjalanan umat Israel pada waktu itu tetap menyertai meskipun mereka banyak sambat. Salah satu tanda atau simbol adalah memberikan apa? Ular tedung ini dan kemudian siapa yang melihat itu akan selamat. Dan kalau kita tarik sekarang, itu sebetulnya simbol salib yang hari-hari ini kita renungkan, yakni penderitaan Kristus. Yang Jumat Agung besok dia akan menemui saatnya, waktunya
Kapan itu? Saat ditinggikan di salib. Injil mencatat itu. Jika Anak Manusia ditinggikan, ketahuilah dialah yang diutus oleh Allah. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dua bacaan hari ini mengingatkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari. Kalau kita sedang sambat, kepada siapa kita berkeluh? Barangkali di rumah masing-masing punya salib besar atau salib kecil di meja tidur. Kok meja tidur? Nggak ada yang meja tidur ya, meja di kamar tidur, atau bahkan salib dibawa kemana-mana, diletakkan di dashboard mobil, atau bahkan diotong di mana-mana, di kalung. Itu sekedar aksesoris atau penanda bahwa kita senantiasa disertai, dan bahwa kita dalam banyak peristiwa hidup bolehlah kita berkeluh kepada Yesus yang sudah ditinggikan, yang kepadanya kita diselamatkan. Siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Moga-moga permenungan kita masa Prapaskah mengantar kita, membawa kita kepada keyakinan yang makin mengakar bahwa Yesus adalah penyelamat hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.